semua, apa kabar? Welcome to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Teman-teman, hari ini aku baru aja sharing Instagram Live untuk Anggi Talk episode 3 Q&A bersama Anggi seputar informasi Australia Award Scholarship. Nah, jadi teman-teman yang ada di grup WhatsApp dan Telegram yang aku mentoring itu kasih pertanyaan dan listnya itu banyak banget. Memang tidak bisa menjawab semuanya, tapi sisa kalau nggak salah ada 3 pertanyaan yang belum aku jawab. Jadi teman-teman yang belum sempat menonton Instagram Live aku, mudah-mudahan pertanyaannya mewakili pertanyaan kalian juga. Selamat menonton. Pertanyaan selanjutnya dari Putri di Seragen. Putri bilang, ada kemungkinan diterima nggak Kak kalau band skor IELTS kita masih pas-pasan 5,5 atau 6 saja bersaing dengan skor IELTS di atas 7. Putri jangan sedih. Kalau kamu punya leadership yang bagus, terus juga skill-skill lainnya yang misalnya organizational skill, managerial skill, dan lain-lain, dan kamu bisa memberi benefit untuk orang banyak, pasti kamu akan dipertimbangkan. Jangan takut sama nilai bahasa Inggris kamu, karena yang pertama aku jadi pernah gagal sekali pendaftaran AAS ya. Waktu yang pertama AAS itu aku langsung masuk shortlisted. Minum dulu biar enggak belibet. Jadi udah masuk shortlisted, tapi karena bahasa Inggris aku nilainya kurang tuh IELTS-nya, jadi dia minta bisa nggak dikasih yang baru gitu yang memenuhi syarat. Tapi karena aku waktu itu sibuk ya, lagi kerja, jadi nggak bisa kasih yang paling baru gitu. Jadi ya udah gitu, akunya juga nggak terlalu serius-serius banget lah waktu daftar itu kira-kira 2013an ya, masih sibuk sama kerjaan gitu, karena sibuk membangun masyarakat, jadi aku tuh udah nggak kepikiran lagi mau sekolah gitu. Dan sekarang impian aku lebih besar, jadi mau nggak mau aku harus belajar, karena untuk mencapai dalam tujuan itu ya aku harus bisa memberikan ilmu yang lebih banyak lagi, karena aku pengen jadi policy maker itu ya orang yang membuat policy, orang yang membuat undang-undang, sehingga tuh semakin banyak orang-orang di grassroots tuh bisa mendapatkan manfaat tersebut. Karena aku banyak kerja di grassroots, jadi aku tuh ngelihat langsung apa sih masalahnya, dan mereka tuh kebanyakan nggak dapetin langsung benefitnya itu dari pusat gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau bacain dulu komen-komen kalian di sini ya. Selamat datang semuanya yang baru pada gabung. Ini pertanyaannya udah hampir setengah aku jawab. Kalau misalnya kalian terlambat ngikutin sesi aku live di Instagram, kalian bisa nonton di YouTube aku di Anggi Subijanto gitu. Oh, jadi tadi itu semua pada setuju kalau aku kasih link Zoom-nya buat kita belajar IELTS reading, karena minggu ini tanggal 3 Juni lalu aku ulang tahun. Jadi aku mikir baru tadi pagi sih kepikiran, banyak banget yang bilang, Kak mau ikutan IELTS reading, tapi aku bilang daftar. Terus aku pikir udahlah, anggap aja ini giveaway buat kalian semua, karena aku abis ulang tahun minggu lalu gitu. Jadi pada setuju ya. Jadi Nova, Ersaria, Sony, terus dari Yo what's up, it's me. Yo what's up, it's me. Ya sama
dari Suci, dari Rossi, dari Puspita, itu semua pada bilang setuju Kak, di share aja di Telegram linknya. Nanti bukan cuma di Telegram, pokoknya semua yang pada reach aku di platform sosial media aku bakalan aku kasih link untuk belajar Zoom bareng-bareng sama Miss Widiasa. Miss Widi ada di sini, kalian mau say hi aja nggak apa-apa. Terus dari Vishal, hi Vishal, boss lady in action. Vishal is my friend in Deakin University. We work together in the orientation program as an ambassador. So that's how we become an active student. While you become a student and you study in any university, try to be active in the uni program, so that makes you have more experience, also elevate your leadership skill, and you get some more networks like Vishal. Vishal itu anaknya baik banget. Jadi kata Nurul, gimana cara mencari program studi yang bagus, kualitasnya sesuai dengan bidang yang kita mau? Nurul, kalau program studi itu cara nyarinya itu pikirin dulu dari latar belakang pendidikan kita sebelumnya. Aku ya, sastra Inggris. Terus karir aku NGO worker ya, bekerja di non-government organization, projectnya itu untuk membangun masyarakat. Jadi program studi yang bagusnya dipilih dari interestnya. Waktu kemarin kan aku benar-benar concern sama project-project yang anti radikalisme atau bagaimana menangkal radikalisme, terus mengerucut lagi ke peran perempuannya dan penanggulangannya melalui anak gitu. Nah dari situ aku mikir kayaknya international relations bakalan masuk, karena kalau bikin policy, tadi aku bilang kalau aku mau jadi policy maker, aku harus belajar polisinya, terus juga harus belajar dari berbagai bidang. Nah jadi makanya aku pilih waktu kemarin itu, kalau nggak Master of Strategic Studies apa something like that, aku baru aja buka Oasis aku yang tahun lalu waktu aku daftar itu aku ambil nih, aku bukain lagi ya, Master of Strategic Studies, terus preference 2-nya Master of Peace and Conflict Studies gitu. Jadi benar-benar dipikirin dari latar belakang pendidikan dan bagaimana ini mempengaruhi karir kalian. Kalau misalnya karirnya, kamu ngambil sarjana S1-nya pendidikan bahasa Inggris, terus kamu mengajar di SMA gitu ya, berarti kamu bisa ngambil TESOL atau akreditasi pendidikan bahasa Inggris lainnya gitu. Jadi pilih program studi itu yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau yang mendukung karir gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari situ gitu. Terus ada Craig, hi Craig Parsons, thank you for sharing with us last week. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, Craig ini teman aku, dia ngajar di Kolombia sama Kambodia. He taught English in 2011 and 2016, and we've been sharing about tips to answer TOEFL questions. Jadi teman-teman yang belum sempat nonton Instagram live sesi minggu lalu, yaitu Anggis Talk episode 2, kalian bisa nonton di YouTube aku di Anggie Subijanto gitu. Hai Jihan Apriliani, terus juga ada Indri, ada Rosi Novita, siapa lagi nih? Sony, makasih, selamat ulang tahun katanya Sony. Terus dari Wendy, hai Wendy, ini ada teman aku Wendy, dulu aku samperin, dia sekolah di Minnesota, Minnesota University ya kalau nggak salah ya. Aku datang sampai ke Minnesota. Minnesota itu adalah salah satu negara bagian di Amerika yang paling dingin karena dia paling atas. Dan kita main ke air terjun namanya, aku lupa lagi. Pokoknya kita juga main ke danau namanya Lake Calhoun Lake, itu dingin banget sampai beku.
Nah, ini dia si Wendy-nya. Dia pernah dapat beasiswanya apa ya waktu S2-nya. Wendy, coba di-share deh kamu dapat beasiswa apa kemarin S2-nya. Hai kakak, gitu sama ulang tahun sama hari raya. Oh ya, makasih. Terus dari Wan Mashito, suka banget dengar penjelasan mbaknya. Oh ya, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat aplikasi AS kalian ya. Pokoknya semakin banyak yang pada daftar AS, aku makin senang. Karena apa? Berarti semakin banyak pemuda-pemudi Indonesia yang aware sama sekitar dan juga pengen memberi perubahan untuk Indonesia. Karena seperti yang aku udah share sama sesi sebelumnya waktu aku diundang sama US Embassy, US Congen, Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya untuk sharing, karena aku kan alumni di sana. Aku bilang bahwa pemuda-pemudi Indonesia itu harus mempunyai pendidikan yang baik. Belajarlah dari negara-negara maju sehingga ilmu kita itu cukup untuk kita melakukan perubahan di Indonesia. Belajar dari negara maju sehingga negara kita bisa maju juga gitu. Dan aku nggak bakalan bisa sendirian melakukan perubahan itu. Jadi dari kalian juga dengan perubahan dari berbagai bidang yang kita lakukan itu bakalan menjadi massive change buat Indonesia. Gitu. Merdeka. Itu adalah perjuangan melanjutkan perjuangan pahlawan yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Terus Nurul bilang terima kasih penjelasannya Mbak. Oke. Irin, selamat datang Irin. Ami, welcome. Joyce ini Dry Brah 33 ya. Oke, aku mau lanjutin dari pertanyaan teman-teman yang udah ada di aku. Selanjutnya pertanyaan dari Mardiana dari Nusa Tenggara Barat. Saya sudah bekerja di suatu instansi, tapi di tempat instansi saya tidak memberikan surat izin dan surat rekomendasi. Apakah boleh saya mendaftar tidak menggunakan kedua surat tersebut? Aduh, sayang banget ya. Padahal pasti Mardiana ini mau melakukan perubahan, tapi kurang dapat dukungan dari instansinya. Mungkin bisa melakukan pendekatan sama atasan-atasannya sehingga bisa melakukan bisa mendapatkan surat rekomendasi atau surat izin. Dan surat rekomendasi sekarang ini udah ada formatnya loh. Jadi kemarin aku udah sharing di Telegram group sama WhatsApp group yang aku mentoring tentang cara membuat surat rekomendasi. Ternyata sekarang lebih mudah lagi, udah ada tuh yang formatnya seperti pokoknya kalian bisa download ya. Ini sih sedikit aja ya, tunggu sebentar aku bukain dulu. Ini bentuknya tuh kayak gini, referee report. Jadi ini tuh sebagai surat rekomendasi yang di format surat rekomendasi yang dikasih sama AAS, dan kalian bisa download dokumennya di situ di websitenya gitu. Jadi isinya itu applicant details, referee details atau pemberi rekomendasi, terus evaluasi dari aplikannya. Misalnya dosen aku mau kasih rekomendasi ke aku. Nah, menurut dosen aku tuh kayak gimana, apakah aku strategic thinking, achieve resultnya bagus apa enggak, terus cultivates productivity-nya gimana in working relationship, terus juga display personal drive-nya dan integrity-nya, terus juga communication-nya sama negotiation-nya gimana gitu. Jadi di sini tuh benar-benar udah jelas banget, dan di akhirnya itu ada, sebentar aku bukain yang besarnya ya. Di akhirnya itu suratnya itu tinggal dikasih tanda tangan sama si pemberi rekomendasi ke kita. Nah, siapa aja sih Kak yang bisa kasih rekomendasi? Jadi rekomendasi itu karena kita mau belajar ya untuk melanjutkan pendidikan, tujuannya akan lebih baik kalau dari akademisi juga atau academic background. Itu bisa supervisor kamu ya, maksudnya previous supervisor ya, supervisor di S2 gitu, atau supervisor di S1 kalau misalnya kalian pelamar S2 untuk master by research gitu. Terus bisa juga dekan, bisa juga rektor gitu. Tapi akan lebih baik kalau kalian bisa langsung minta sama supervisor, karena orang yang memberi rekomendasi adalah orang yang mengetahui kamu benar-benar gitu.
Selanjutnya, sebelum masuk ke pertanyaan lanjutnya, aku mau bacain dari kalian nih pertanyaannya dari Santi Natalia. Apakah di AAS adakah tunjangan untuk keluarga, suami, dan anak sehingga nanti bisa diajak? Di AAS itu keuntungannya kalian bisa membawa keluarga, ya benar. Visanya ditanggung sama mereka dan diurus sama mereka. Kalian nggak usah repot-repot untuk masukin aplikasi visa, datanya gimana. Kalian dibantu sama tim AI. Tapi untuk tunjangan gaji yang kita terima, salary ya, yang kita bilangnya salary tiap 2 minggu yang kita terima itu hanya untuk kita studi. Bukan hanya untuk kita studi sih, budget itu kita pakai sesuai dengan apapun kebutuhannya. Pinter-pinter manage-nya aja. Kalau misalnya bawa keluarga ya bisa dibagi beberapa orang tuh gitu, untuk makan 2 minggu, juga untuk bayar rumah, juga untuk kebutuhan pendidikan yang lain-lainnya gitu. Nah, keuntungan lainnya adalah kamu bisa dapat diizinkan untuk bekerja part time 1 minggu itu 20 jam. Jadi 2 minggu 40 jam. Dan spouse atau suami atau istri yang dibawa dari student ya, misalnya studentnya istrinya, suaminya bisa kerja gitu part time gitu. Pokoknya spouse-nya bisa kerja. Juga bisa mendapatkan tunjangan subsidi untuk daycare untuk anak-anak yang pada punya anak kecil. Itu kan kalau misalnya belajar tuh suaminya, spouse-nya kerja part time, itu bisa ditaruh anaknya di daycare gitu, dan itu dapat tunjangan subsidi. Untuk aku bawa anakku gratis studinya. Kalau misalnya kalian dapat LPDP terus sekolah di sini, bawa anaknya bayar gitu. Teman aku yang bentar minum dulu ya. Teman aku yang anaknya maksudnya teman aku yang anaknya yang dapat LPDP, anaknya kan ada 2 ya kalau nggak salah. Masa studi SD itu 1 semesternya mereka bayar $5.000. Jadi kalau 2 anaknya bayar $10.000. Ya itulah keuntungan Australia World Scholarship. Makanya kalian harus daftar dan pede sama aplikasi kalian yang kalian taruh di Oasis. Ini sekarang tanggal berapa ya? Aku tuh di Telegram sama di WhatsApp grup tuh gembor-gembor, ayo Hamin berapa nih? Karena kita maksimal tanggal 30 Juni dan sekarang tanggal 7 Juni, jadi Hamin 23. Teman-teman, Hamin 14 udah harus submit ya. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah aku jawab melalui live Instagram, dan pertanyaan-pertanyaan yang hadir juga dari teman-teman yang lagi menonton Instagram live-nya. Mudah-mudahan pertanyaannya mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Buat kalian yang masih ada pertanyaan selanjutnya tentang AAS yang belum aku bahas, silakan tulis di komen di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silakan berikan like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan semangat. Bye.